Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video kali ini Mas Harto ingin membahas tips tentang bagaimana agar kita tidak overthinking. Oke teman-teman, simak video Mas Harto berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Mas Harto ingin membahas cara atau tips tentang mengatasi overthinking ya. Overthinking itu kebanyakan mikir. Jadi teman-teman, ketika mengalami kecemasan, kepanikan, anxiety, itu biasanya karena kebanyakan mikir. Nah, karena kebanyakan mikir, itu informasi yang masuk ke dalam otak itu terlalu banyak ya, overload. Nah, itulah yang menjadikan teman-teman itu mengalami kecemasan karena informasi itu numpuk-numpuk di dalam otak ini ya. Jadi overthinking itu tuh sama dengan kebanyakan mikir. Jadi apa-apa dipikir ya, sampai hal-hal yang seharusnya tidak dipikir itu dipikir. Hal-hal kecil ya, misal ketika kita lihat orang lagi ngapain gitu kan, itu dikomentari ya kan, dipikir ya kan. Terus ketika kita nonton berita itu jadi kepikiran ya kan, nonton berita bencana itu juga pikirannya kemana-mana, nonton berita musibah-musibah juga seperti itu. Kemudian mikir masa depan misalnya kan, sesuatu yang belum terjadi, nanti gimana, nanti kalau misalnya terjadi seperti ini gimana. Nah itu teman-teman itu masuk ke dalam kegiatan pola pikir yang terlalu banyak atau overthinking ya. Kalau pola-pola itu dijaga oleh teman-teman, dipelihara, semua dipikir, dianalisa, nah nanti kebiasaan teman-teman itu akan memicu yang namanya kecemasan atau anxiety. Nah, dalam video ini Mas Harto ingin memberikan langkah-langkah pemahaman agar kita bisa mengurangi banyak mikir ya. Nah, ilmu ini sebetulnya dari Mas Abrang ya, Mas Abrang Muhammad Damar Panuluh atau biasa dikenal dengan Noe. Nah, itu dulu vokalisnya Leto ya. Jadi dalam videonya Mas Abrang itu ada 3 lingkar ya, 3 lingkar yang perlu teman-teman menjadikan patokan atau pegangan ya ketika teman-teman itu menemui peristiwa. Nah ini ya, jadi ketika teman-teman menemui peristiwa, ingatlah 3 lingkar ya. Jadi teori lingkar ini sangat membantu membatasi pikiran kita ya. Ini alhamdulillah Mas Hatta sudah praktekkan, sudah merasakan manfaatnya ketika pemahaman lingkar itu sudah menjadi kebiasaan ya, kebiasaan pola pikir tadi ya. Nah, ketika pola pikir lingkar tadi sudah kita pahami, kemudian kita praktekkan, kemudian menjadi sebuah kebiasaan, itu akan mengurangi yang namanya overthinking. Nah, apa 3 lingkar itu? Nah, ini ya Mas Dato mau jelaskan pelan-pelan ya. Ini agak apa namanya, agak perlu pemikiran yang lumayan ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya tidak paham bisa diulang-ulang. Lingkar yang pertama yaitu lingkar pengaruh, itu lingkar yang paling tinggi ya. Kemudian lingkar yang kedua adalah lingkar peduli. Nah itu di bawahnya lingkar pengaruh. Kemudian yang ketiga itu lingkar perhatian. Jadi ada lingkar pengaruh, lingkar peduli, lingkar perhatian. Maksudnya gimana Mas Harto? Oke, kita kasih contoh langsung aja ya. Ketika teman-teman itu naik mobil ya kan, naik mobil tetapi bukan yang memegang setir.
Jadi ada teman yang nyetir, nah teman-teman itu berada di sampingnya. Nah pada posisi itu teman-teman akan mengalami yang namanya 3 lingkar tadi. Pada posisi driver, pada posisi yang memegang setir itu adalah pada posisi lingkar pengaruh. Dia mempengaruhi seluruh kendali dari mobil itu kan. Mau dia belok, mau dia ngerem, mau dia ngegas, ya kan, mau dia berhenti, itu kendalinya ada di driver tadi. Betul. Jadi posisi driver itu pada lingkar yang paling tinggi, yaitu lingkar pengaruh ya. Nah kemudian teman-teman yang duduk di samping itu hanya mempunyai 2 lingkar di bawah lingkar pengaruh, yaitu lingkar peduli dan lingkar perhatian. Kalau teman-teman itu masuk ke dalam lingkar driver, yaitu lingkar pengaruh, yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi mobil itu kan bisa mengalami masuk lubang, masuk got ya kan, atau mengalami accident kan. Karena apa? Ada 2 orang yang mempunyai lingkar pengaruh untuk mengendalikan satu mobil. Drivernya ke kanan, teman-teman ingin ke kiri, yang terjadi apa? Rebutan setir ya kan. Nah terus begitu juga ketika drivernya itu ingin ngegas, teman-teman ingin ngerem, ya kan, repot, nggak jalan kan mobilnya. Nah pada titik itu teman-teman hanya mempunyai yang namanya lingkar peduli dan pengaruh. Peduli itu sebatas ya, kalau menjalankan mobil tidak usah ngebut, itu hanya kepedulian karena memperdulikan keselamatan kan itu. Nah lingkar perhatian itu sesuatu yang berada di luar mobil ya. Misal ya, ada orang ketangkap polisi misalnya di jalan ya, misal ya. Teman-teman dengan driver itu tidak mungkin kan serta-merta turun terus bersimpati, berempati dengan orang tadi kan. Hanya sekilas lewat, oh iya dia kena razia, oh kasihan ya, sudah sebatas itu, sebatas memperhatikan. Tidak mungkin terus turun terus nolong orang tadi, berapa dendanya dibayar kan enggak. Ya itu adalah lingkar perhatian. Nah dalam hidup ini teman-teman ya, itu juga seperti itu. Ada yang memang wilayah kita itu masuk ke dalam lingkar pengaruh, misalnya mengasuh anak ya, mendidik anak, itu lingkar pengaruh kita. Lingkar kepedulian kita itu ya mungkin dengan tetangga, misalnya sebatas kepedulian ya kan, memberi hadiah makanan ke tetangga, itu kan peduli. Tapi ketika tetangga itu mungkin mengalami sesuatu yang mungkin kita tidak bisa membantu, maka levelnya adalah kita sekedar memperhatikan, peduli dan memperhatikan saja. Sekedar kita peduli atau memperhatikan, tidak mungkin kita akan masuk ke dalam wilayah orang untuk memengaruhi keputusan-keputusan. Nah kalau teman-teman menggunakan rumus ini, yaitu lingkar pengaruh, peduli dan perhatian, teman-teman akan tahu posisi di mana harus mikir yang berlebihan, di mana yang harus tidak dipikir berlebihan. Misal ini ya, Indonesia Indonesia terjadi sesuatu yang kurang pas gitu. Itu tidak usah dipikir teman-teman. Karena apa? Karena itu bukan wilayah lingkar peduli, lingkar pengaruh kita, paling sebatas lingkar perhatian. Nah porsi-porsi tadi kalau pas menempatkan itu, kita tidak terlalu overthinking, tidak jengkel dengan keadaan ya kan, tidak cemas dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kita tahu posisi. Sehebat-hebatnya kita sebagai rakyat tidak mungkin akan bisa mempengaruhi keputusan dari sebuah aturan atau undang-undang atau sebuah
ini ya sebuah kebijakan pemerintah ya, itu tidak akan bisa teman-teman. Makanya teman-teman yang bisa dilakukan apa ya, mungkin sekedar lingkar perhatian. Nah itu kan posisi ya. Nah Mas Hasto juga teringat kata-kata dari almarhum Pri GS, budayawan itu. Kita itu kan sering mendekat-dekatkan masalah yang jauh dan menjauh-jauhkan masalah yang dekat kan gitu. Nah itu bagian dari mengerem agar kita itu tidak terlalu banyak mikir, dan mikirnya itu pas sesuai dengan kapasitas kita, tidak berlebihan, sehingga kita tidak terjebak dalam yang namanya overthinking gitu. Jadi ulangi lagi ya teman-teman, nanti kalau enggak paham bisa diputar lagi videonya. Jadi untuk mengurangi overthinking atau mengendalikan overthinking, tipsnya itu coba teman-teman lakukan 3 lingkar tadi ya: lingkar peduli, lingkar pengaruh, dan lingkar perhatian. Nah teman-teman itu berada dalam posisi apa, teman-teman harus paham posisinya, sehingga teman-teman itu tidak terjebak di dalam yang seharusnya teman-teman tuh hanya lingkar perhatian, teman-teman malah menjadi lingkar peduli, ya kan, repot, sehingga menjadi beban pikiran dan sebagainya. Nah itu aja teman-teman ya, semoga dipahami, karena ini agak lumayan berat cara memahaminya. Nanti kalau teman-teman sudah paham, nanti teman-teman lebih enak ya dalam menjalani kehidupan, lebih enteng pikirannya, dan insya Allah penyakit anxiety, kecemasannya segera sembuh. Seandainya teman-teman kalau misalnya masih bingung, bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti Mas Hasto bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab ya mungkin ada teman lain yang bisa ikut jawab ya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.